Ada dugaan sementara, Bu, akibat untuk hasil sementara kita belum bisa menyimpulkan, kita juga belum bisa memberikan keterangan karena ini semua masih kita laksanakan olah TKP terlebih dahulu, dan pemeriksaan saksi-saksi juga kita juga belum bisa melakukan karena kita masih fokus olah TKP. Setelah kita melaksanakan olah TKP ini, kita baru akan mendata korban yang selamat maupun korban yang luka-luka maupun yang meninggal dunia. Kemudian juga kita akan memeriksa dari sopir maupun dari pihak masinis kereta itu sendiri. Sementara kelalaian sopir apa? Saya belum bisa menyimpulkan itu kelalaian sopir ataupun masinisnya, karena kita tidak boleh berasumsi ya, berspekulasi juga tidak boleh. Nanti kita lihat dari hasil olah TKP dan pemeriksaan. Abang lihat dari setir aja. Setirnya penter. Untuk TKP sendiri adalah di Jalan Silebu Toples ya, Ragilan. Kemudian seperti saya sampaikan di awal, kejadian ini melibatkan satu kendaraan bermotor yang dimodifikasi dengan sering kita analog dengan odong-odong dengan kereta api. Kemudian kereta api ini menggunakan nomor lokomotif 425, itu kereta penumpang jurusan dari Malang. Kemudian kami sampaikan kejadian ini kami cukup berempati, kita semua ikut berduka, di mana ada beberapa korban jiwa sejumlah 9 orang yang dimana dirawat di RSUD Derajat di Cilegon. Kemudian luka berat di jumlah 8 orang di Hermina, kemudian luka ringan 10 orang di Hermina. Kemudian kita ikut berduka dan kita harapkan yang luka berat, luka ringan dapat segera sembuh seperti sedia kala. Kami juga langkah-langkah ini dengan Pak Kapolres, dengan teman-teman Jasara Harja mengakselerasi, membantu untuk mendorong rekan-rekan mendapat santunan Jasara Harja sesuai dengan aturan yang ada. Demikian Pak singkat, mungkin ada tanyakan. Hasil olah TKP, dugaan penyebab sementara ini. Oke, satu-satu dulu ya. Dari olah TKP tadi dapat kita mempunyai potret, kita mempunyai deskripsi singkat bagaimana kejadian, titik bentur, kemudian bagaimana posisi korban, dan kita setidaknya sudah bisa mengurai terkait dengan bagaimana aktivitas sang pengemudi dalam kendaraan sendiri. Kemudian yang kedua, dalam olah TKP ini ada beberapa hal yang kita detailkan, diantaranya adalah yang pertama kita fokuskan identifikasi korban. Kemudian yang kedua adalah kendaraan. Nah, saya berbicara sedikit kendaraan. Kendaraan ini adalah kendaraan bermotor. Tentunya kita tahu itu adalah modifikasi yang diduga chassisnya adalah kendaraan jenis barat. Dan kemudian mesinnya adalah mesin jenis mobil Isuzu. Kita akan kembangkan lebih lanjut apakah ini mobil ini identitasnya, kemudian asal usulnya, nanti Pak Kapolres akan lebih rinci terkait dengan teknis-teknis administrasi di penyidikan tentunya. Kita akan bekerjasama dengan beberapa pihak, DPM bahkan lapor kemungkinan. Kemudian
Kemudian terkait dengan kendaraan sendiri, tentunya rekan-rekan sudah melihat kalau kendaraan penumpang itu adalah kapasitasnya 7 plus driver. Ini kita tahu kapasitas yang dinaiki adalah kurang lebih jumlah 26 penumpang 1 driver. Berarti ada istilahnya mengalami overload. Overdimensinya gimana? Overdimensinya tentu ada. Rekan-rekan sudah bisa melihat secara kasat mata, yaitu terkait dengan memperpanjang chassis, ya kan, tempat duduk dan yang lain. Dugaan sementara penyebabnya kelalaian supir atau gimana Pak? Ya, ada kelalaian, ada kesengajaan, akan didalami lebih lanjut dalam penyelidikan maupun perkembangan penyidikan berdasarkan saksi, keterangan ahli maupun bukti-bukti petunjuk dan pendukung yang lain. Ini turun bawa penumpang kurang lebih 20 orang. Pada saat di sini kereta api sudah muncul dari arah Merak. Dari arah Merak, pas kendaraan pertama melintas, ini ada kendaraan kedua yang odong-odong jenisnya. Ini kehantam sama kereta api dari arah Merak. Kemudian terseret sampai ke pinggir. Dan korban berjatuhan di putaran jalur kereta api. Odong-odong sempat ngguling nggak? Enggak. Terpental berapa jaraknya berapa meter Pak? Terpental jaraknya berapa meter dari lokasi kejadian? Perkiraan. Kiraan. Mobil odong-odong terpental. Seret. Seret. Oh, berputar. Tersentar, berputar kurang lebih 5 meter. 3 meter sampai dengan 5 meter yang kedua. Oke bro ya. Pada umumnya kita merasa prihatin ya, karena ada beberapa anak-anak balita yang dirawat baik yang luka berat maupun ringan. Kita melihat kondisi tadi, tentunya kita sampaikan kepada dokter yang bisa ditangani dengan segera karena ada beberapa luka yang saya sendiri nggak tega lihat kondisinya di sini, baik kalau ada sifatnya patah tulang maupun ada yang luka mendarat. Salah satu saya nggak bisa namanya nggak apa. Ada berapa di sini korban yang luka ringan? 22. Total 22. Baru kedua yang dirawat di sini? Yang dirawat di sini. Ada beberapa di luar puskesmas. Kami masih identifikasi terus, ya kan. Kami tanya kepada saksi dan beberapa korban, karena yang pasti adalah di dalam kapasitas kendaraan yang ada itu ada 5 tempat duduk, 5 jok ya. Membaris ya? 5 baris. Masing-masing baris itu ada yang diisi 3, 4, dan kecil 3, 4 mungkin kalau tidak seperti itu. Kami masih mendalami dengan Pak Kapolres. Tadi sempat nanya-nanya dengan korban yang mungkin bisa diajak wawancara. Jadi korban sudah ditangani sama dokter di sini Pak? Ya, kami tadi nge-drive ke dokter supaya dengan ditangani dengan cepat, dengan baik, sekaligus mempertemukan pihak rumah sakit dengan Jasara Harja ya, supaya dengan adanya santunan Jasara Harja Jakarta, dan rumah sakit tidak ragu-ragu lagi apabila mengadakan tindakan-tindakan maupun kegiatan operasi dan tindakan-tindakan medis lain. Bu izin. Korban selamat Bu. Kejadiannya gimana? Awalnya gimana? Ada itu kereta mau namanya lintas, ya itu ya udah diperingatin sama kitanya itu ya, penumpangnya udah berhenti dulu. Di situ kan gak ada palang pintunya, dia terobos aja. Terus dia nyampe lintas kan kereta kan itu, langsung aja ditabrak gitu kan dari belakang tuh. Saya kan di belakang supir duduknya itu. Pas belakang supir. Pas belakang supir. Emang ada berapa odong-odongnya ada berapa? Ya, ada satu itu. Ada satu. Iya, itunya ada 5 kursi itunya, 5 baris kursi itu. Kalau ibu bawa anak? Bawa anak ya. Anak gimana? Selamat? Alhamdulillah, cuma ya ininya memar di sini. Memar doang. Memar. Gimana? Ibu kaget atau gimana pas kejadian itu? Kenapa? Kaget atau gimana? Ya kaget, ya kaget kan. Masih sok Bu ya? Masih sok itu. Ya. Tapi ya kitanya masih duduk berdua sama anak ini di belakang supir itu. Cuma nggak tahu benturan apa itu kan pada memar itu. Tapi mobil sempat terpental Bu ya? Iya itunya.
Keguling nggak, mengguling-guling? keguling mah enggak, ketabrak itu di tempat itu langsung itu Muter doang, hancur muter ya? itunya. Bu, kabarnya itu sopirnya pakai handset kan? Pakai handset. Enggak, udah diperingatin, udah suruh berhenti. Dia udah denger dari ya penumpangnya itu. Terus dianya kayak menyepelekan itu, dia suka-suka dia itu. Kan dia enggak itu ya. Maksudnya enggak mikirin ini yang dibawa itu berapa orang gitu dianya. Itu. Ya yang roda yang depan kan udah ini kan belakang belum. Soalnya yang belakang itu kan pada gede-gede orangnya kan nggak kuat juga itunya. Kayaknya kebanyakan penumpang juga itu. Dengan ibu Warga siapa? kebanyakan orang mana? Iya, sekampung di situ semuanya. Satu kampung Cipete itu. Dengan ibu siapa Bu? Ibu Suwirat. Ibu Suwirat. Warga Cibetik juga. Warga Cipete semua yang ikut juga itu. Bu kemana sih Bu itu? Satu RT ya biasa keliling itu muter Sengaja itunya. naik itu Bu? Ya iya emang itunya kadang ada tuh ya udah Langganan, ya? iya itu muter gitu tuh. Terus dianya ya yang diperingatinnya itu dia nggak nggak denger. Kitanya mau udah memperingatin, kitanya udah teriak-teriak udah ada kereta gitu udah. Orang udah kelihatan banget itu keretanya itu, udah kelihatan di depan mata ya udah dianya juga udah ngeliat. Ini mah bisa kayak bisa ya kan nggak tahu kan itu Pak masih mending ya berhenti gitu bisa berhenti makanya kalau ya berhenti itu. Cuma dianya nggak mau berhenti itu. Bu, yang meninggal itu ada saudara ibu juga? Ya ada Pak itunya. Ya masih saudara semua itu masih satu ini keluarga itu masih orangnya blok itu juga itu ya semuanya itu. Nama sih Bu.